Shalom, perkenalkan nama saya Ilen Fitka Remadian Dwi, semester 2, kelas E, program studi pendidikan agama Kristen. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi teologi sistematika dengan jurnal yang diambil. Yang pertama, jurnal yang pertama dengan judul Spiritualitas Alkitabiah sebagai Hakikat Kepemimpinan Kristen Masa Kini. Kepemimpinan umumnya berorientasi pada pengembangan karakter, skill, dan manajemen kepemimpinan dengan penekanan yang kuat pada sisi pragmatis. Beberapa dengan pendekatan teori tersebut, prinsip Alkitab menekankan pada nilai-nilai spiritualitas sebagai fondasi kepemimpinan Kristen. Signifikasi spiritualitas menjadi permasalahan sekaligus unsur fundamental bagi konsep kepemimpinan Kristen masa kini sebagai yang dikaji dalam tulisan ini. Baik, kita langsung masuk dalam pendahuluan. Perkembangan kebudayaan saat ini memainkan peranan penting dalam menentukan rumusan dan arah serta tujuan suatu teori, yang unsur utama yang paling menonjol adalah penekanan pada sisi pragmatis. Di dalam konsep teori mengenai kepemimpinan sangat pragmatis ini juga dimanifestasikan dalam beragam bentuk. Beberapa karya mengenai teori kepemimpinan memberikan gambaran yang real tentang hal ini. Kontrol Kanor dalam bukunya Prinsip Dasar untuk Menjadi Pemimpin dalam 1 Minggu. Prinsip-prinsip dikonstruksikan secara bertahap dari hari Minggu, Selasa, perihal komunikasi Rabu, wewenang dan kekuasaan. Hari Kamis membuat keputusan, Jumat terhubung dengan terikat, Sabtu visi dan inspirasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu sebuah model kepemimpinan yang sukses secara instan. Kita masuk dalam metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literari serial yang didasarkan pada pengelolaan data dan informasi dari literatur. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan penyelidikan terhadap buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan kepemimpinan, teologi, dan manajemen. Data-data yang bersifat teks tersebut dianalisis berdasarkan data-data Alkitab, kemudian dilakukan kajian komparatif dengan pola penalaran industri dan deduksi. Proses analisis data dengan pendekatan studi, perbandingan dan komparasinya dalam rangka menemukan gagasan-gagasan ini kedua pola kepemimpinan. Analisis kritis juga diterapkan terhadap asumsi-asumsi yang membentuk presupsi kepemimpinan untuk menemukan prinsip-prinsip serta nilai-nilai dengan apa saja yang melatar belakang model kepemimpinan Kristen dan sekular. Sementara pengambilan kesimpulan didasarkan pada penalaran logis terhadap premisi-premisi metodologis dan analisis tersebut. Kita masuk dalam pembahasan. Di sini yang pertama, pembahasan dan hasil spiritual Alkitabiah. Kata spiritualitas secara etimologis berasal dari akar kata spare atau Latin, yang berarti menghembus tiupan aliran angin. Dari kata kerja spare tersebut terbentuk kata benda spiritus atau spirit, yang berarti udara, hawa, dihirup, nafas hidup, nyawa, roh, hati, sikap, perasaan, kesadaran diri, kebesaran hati, dan keberanian. Spiritual berkaitan erat dengan edisi nilai-nilai dan cara pandang mengenai manusia seutuhnya dalam totalitas eksistensi di dunia. Dalam konteks Alkitabiah, istilah spirit
dan bahasa asli yang digunakan adalah ruach, bahasa Ibrani, dan pneuma, bahasa Yunani, yang memiliki arti nafas atau angin yang menggerakkan dan menghirupkan. Istilah spiritual sebagai kata sifat dari kata sakral dan profan. Intinya adalah bahwa di dalam hal-hal duniawi atau sekular sekalipun masih bisa ditemukan unsur spiritualitasnya atau lebih dapat dijumpa dan diterapkan nilai-nilai wawasan dunia Kristen. Pandangan Alkitab erat mengaitkan dengan karya dan kuasa Roh Kudus, sehingga istilah spiritualitas kemudian dimaknai sebagai sumber semangat hukum hidup, bertumbuh dan berkembang dalam semua bidang kehidupan di dunia ini secara pribadi maupun bersama orang lain, yang diperoleh melalui perjumpaan pribadi dengan Allah sesama dan diri sendiri. Atau seperti yang ditemukan secara singkat oleh Tadja, spiritual Kristen yang sejati adalah keberadaan seseorang yang berada di dalam relasi yang benar dengan Allah, sesama, dan ciptaan lainnya. Dalam kaitannya merupakan aspek kunci yang membentuk wawasan dunianya dalam proses kepemimpinan. Semua pemimpin akan membangun konsep kepemimpinannya berdasarkan suatu spiritualitas, baik konsep spiritualitas nilai Alkitabiah maupun spiritualitas yang non-Alkitabiah, atau sekular atau humanistik, dan dunia kepemimpinan nilai-nilai religius non-Kristen. Ciri spiritualitas ini mengandalkan wawasan dunia kepemimpinan dan termanifestasikan dalam ragam maupun kebijakan yang dikualitaskan. Perbandingan kepemimpinan Kristen dan sekular. Dalam proses analisis ini, penulis menggunakan dua pendekatan perbandingan. Yang pertama, rumusannya yang dirumuskan oleh penulis menyangkut perbandingan perihal motif, metode, etika, dan tujuan, atau analisis Mehmet, yang merujuk pada uji presuposisi kepemimpinan, sementara yang fenomena yang nampak pada model kepemimpinan. Yang pertama mengaji preposisi seorang pemimpin, sementara yang kedua mengkaji fenomena kepemimpinan. Penerapan prinsip spiritualitas Alkitab dalam kepemimpinan Kristen. Pendekatan prinsip spiritualitas Alkitab yang dapat diterapkan dalam konsep Kristen dan tulisan ini meliputi dua hal. Yang pertama, seperti yang tadi dijelaskan di atas. Baik, kita masuk dalam kesimpulan. Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka terdapat 3 kesimpulan yang penulis rangkum, yaitu pertama, spiritualitas Alkitabiah selalu memiliki nilai unggul subjek atau pribadi pemimpin dan objek atau bawahan lingkungan sosial dan dunia atau alam, dengan nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah yang mempermuliakannya. Kedua, terdapat perbedaan yang signifikan antara kepemimpinan Kristen dan kepemimpinan sekular. Gagasan-gagasan umum yang dijumpai di dalam sistem kepemimpinan sekular tidak dapat diterapkan secara mutlak pada model kepemimpinan Kristen masa kini. Ketiga, penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen yang di Alkitabiah merupakan ekspresi spiritualitas Kristiani yang sekaligus terkoneksi dengan praktik iman Kristen spiritualitas Alkitabiah sehingga menjadi yang terpisah antara pekerjaan atau profesi sekuler dan pelayanan rohani. Sebaliknya, demi wujudkan nilai-nilai iman yang berorientasi pada kerajaan Allah dalam dunia kerja. Kita masuk pada jurnal yang kedua dengan judul
tinjauan teologis tentang takut akan Tuhan berdasarkan kitab Amsal dan implementasinya dalam hidup kekristenan. Yang pertama, adapun latar belakangnya, masalah kemajemukan agama merupakan fenomena yang ada sejak adanya kehidupan manusia di bumi, yaitu sejak lahirnya kesadaran diri manusia mengenai keterbatasan dirinya dan kesadaran mengenai kelebihan sesuatu yang ada di luar dirinya sendiri. Inilah yang disebut Calvin sebagai semen religius, di mana tidak seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki kesadaran akan adanya keberadaan yang lebih tinggi yang olehnya ia berasal dan yang kepadanya ia menyembah. Yang pertama, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama dan terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan ras. Setiap agama memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Semua agama percaya kepada Allahnya masing-masing. Ada yang menyembah pohon, batu-batu, dan kepercayaan lainnya. John Hitch berkata, setiap agama itu masing-masing punya Allahnya, sebab oknum yang menjadi sumber pengharapan dan ketakutan. Yang kedua, lebih lanjut Hitch berkata, Allah itu adalah, atau Hitch memakai istilah the Ekmal One, di mana dia adalah oknum yang tak terlukiskan dari tradisi-tradisi mistik. Apakah itu politis, misalnya Allah Israel ataukah Allah orang India? Pada masa Perjanjian Lama, bangsa Israel mengenal Allah dengan sebutan Yahweh. Menurut tradisi bangsa Yunani, nama Yahweh merupakan sebutan bagi suatu pribadi yang sangat mereka kagumi, hormati, dan junjung tinggi. Oleh sebab itu, bagi bangsa Israel, siapapun dia tanpa terkecuali, dia diperbolehkan menyebut nama ini dengan sembarangan, yang tercantum dalam, kita bisa lihat dalam Keluaran 20 ayat 7. Yang berikut, adapun pokok masalah dalam tinjauan jurnal ini saya akan jelaskan dengan melihat latar belakang di atas, maka ada beberapa pokok yang menjadi permasalahan, antara lain, pertama, apa yang dimaksud kitab Amsal tentang takutkan Tuhan? Kedua, apa saja manfaat yang akan kita peroleh ketika kita hidup takut akan Tuhan? Ketiga, bagaimana implementasinya dalam kehidupan Kristen? Adapun tujuan penulisan, pertama, untuk memaparkan konsep takut akan Tuhan berdasarkan kitab Amsal. Kedua, untuk menjelaskan manfaat dari takutkah Tuhan. Ketiga, untuk menjelaskan implementasinya dalam kehidupan kekristenan setiap hari. Adapun manfaat penulisan dari penulisan karya ilmiah ini adalah, penulisan jurnal ini adalah, pertama, untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang arti takut akan Tuhan dalam kitab Amsal dan mengetahui manfaat-manfaat yang akan diperoleh ketika setiap orang menerapkan konsep takut akan Tuhan ini dengan benar. Kedua, sebagai sarana untuk memberi masukan dan koreksi terhadap cara pandang yang keliru mengenai masukan bagi penulis dan memahami konsep takut akan Tuhan, secara khusus dalam kitab Amsal. Keempat, untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program strata 1 atau S1 di Sekolah Tinggi Teologi. Adapun metode penelitian,
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian kepustakaan atau liberal research terhadap berbagai sumber data antara lain Alkitab, tafsiran kitab Amsal, dan buku-buku yang membahas tentang takut akan Tuhan, serta penulis menggunakan metode eksegesis yang disusun secara deskriptif untuk mencapai sarana dan tujuan penulisan. Batasan penulisan ruang lingkup mencapai sarana dan tujuan penulisan. Batasan penulisan ruang lingkup pembahasannya jurnal ini terbatas pada kitab Amsal. Secara khusus, kata takutkah Tuhan dalam kitab Amsal, bila mana terdapat kutipan ayat-ayat dari Alkitab atau surat-surat lain serta buku-buku yang ditulis oleh pakar teologi sehubungan dengan konsep takut akan Tuhan, itu hanya merupakan referensi perbandingan. Adapun batasan penulisan, ruang lingkup pembahas karya jurnal ini terbatas pada kitab Amsal. Secara khusus, kata takutkan Tuhan dalam kitab Amsal serta buku-buku yang ditulis oleh pakar teologi sehubungan dengan konsep takutkan Tuhan, itu hanya merupakan referensi perbandingan. Kita masuk dalam pembahasan konsep kitab Amsal tentang takut akan Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah rancangan atau buram surat idea atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Satu peristiwa yang dapat mengandung konsep yang berbeda dengan gambaran mental dan objek proses atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Sebelum penulis memaparkan apa konsep kitab Amsal tentang takut akan Tuhan, terlebih dahulu setiap orang harus mengetahui dan mengenal tentang Tuhan atau Allah yang sedang dan akan dibicarakan selanjutnya. Siapakah Dia? Bagaimanakah keberadaannya? Mengapa harus takut terhadap Dia? Apa yang dapat Dia lakukan bagi manusia? Seperti apakah Dia? Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas sangat penting dipertanyakan oleh setiap orang Kristen yang percaya kepada pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dalam Amsal 1 ayat 7, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 29 mengatakan bahwa ada banyak dalam Amsal tentang bagaimanapun untuk mendapatkan hikmat. Hal pertama adalah untuk mendapatkan pengetahuan, dan hal pertama untuk belajar adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan juga merupakan awal dari kebijaksanaan. Lebih lanjut, Harlow mengatakan jadi jelaslah dari apa yang dikatakan oleh R.E. Harlow bahwa dengan pengetahuan manusia akan dapat pengenalan yang benar akan Allah. Kesimpulannya, kekristenan seharusnya hidup berdasarkan takut akan Tuhan dengan menyadari akan kemahakuasaannya, kekudusannya, kemahadirannya, dan kemahatauhannya dalam setiap aspek kehidupan manusia lewat tindakan dan perilaku manusia. Banyak hal dalam dunia ini yang akan membuat manusia merasa takut dan gentar, baik itu ketakutan terhadap sesamanya manusia maupun ketakutan terhadap hal-hal lainnya.
Takutkan Tuhan merupakan suatu perasaan takut yang positif, bukan negatif. Takutkan Tuhan bukan seperti perasaan takut yang dialami oleh manusia terhadap hal-hal biasa, tetapi takutkan Tuhan merupakan penghormatan manusia terhadap Tuhan. Pula tidak jarang setiap orang menganggap bahwa Tuhan itu adalah satu pribadi yang menakutkan karena banyaknya pelanggaran yang terdapat, atau satu pribadi yang menakutkan karena diperbuat oleh manusia tersebut. Takutkan Tuhan harus didasari oleh karena rasa hormat manusia terhadap Tuhan, bukan karena takut akan hukuman Tuhan. Dalam kitab Amsal ada beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh setiap orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Pertama, hikmat merupakan keterampilan yang dimiliki oleh seorang dalam menjalani kehidupannya. Kedua, pengetahuan tentang siapa Allah. Ketiga, kehidupan, dan hal ini yang dimaksudkan adalah kehidupan kekal. Keempat, umur panjang. Takut akan Tuhan banyak kali dilupakan oleh manusia karena manusia kadang tidak menyadari bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang maha hadir dan maha tahu. Kitab Amsal merupakan kitab puisi di dalam Perjanjian Lama yang banyak berbicara tentang kata takutkan Tuhan. Oleh karena itu, kitab ini yang menjadi pusat penelitian yang penulis untuk pembahasan konsep tentang takut akan Tuhan. Penghormatan setiap orang kepada Tuhan harus diwujudkannya setiap hari dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia takut akan Tuhan adalah suatu sikap penghormatan terhadap Tuhan yang disembah. Adapun sarannya, berdasarkan kesimpulan di atas, maka di sini penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai acuan bagi kehidupan kekristenan dalam menjalani setiap aspek kehidupan setiap hari. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut. Pertama, kehidupan kekristenan seharusnya mengenal dengan benar siapa Tuhan yang dipercayainya, mencari Dia dengan sungguh-sungguh melalui pembacaan firman Tuhan, dan membangun hubungan dengan intim dengan Tuhan. Kedua, kehidupan Kristen seharusnya menyadari dengan benar keberadaan Maha Hadir dan Maha Kudus yang mampu melakukan apapun juga tanpa terkecuali terhadap sebagian Allah yang transenden saja. Tetapi kekristenan pun harusnya menyadari bahwa Allah boleh mempunyai perbandingan bahwa setiap orang harus takut terhadap Tuhan, karena takut seharusnya menjadi teladan bagi setiap orang yang ada di sekitarnya dalam penghormatannya terhadap Allah, agar setiap orang dapat melihat bahwa kekristenan benar-benar memiliki Allah yang hidup di dalam kehidupan mereka secara nyata. Baik, terima kasih. Ini sekian penjelasan dari saya. Shalom.